Sowan akhirnya datang menemui Sunan Gunung Jati. Namun saat diperiksa oleh Sunan Gunung Jati, ternyata isi dalam perut ibu yang membesar bukanlah janin ini. Beliau itu mengetahui di dalam lingkup bukan hanya mata telanjang itu bisa menembus batas-batas atau benteng-benteng yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi perut membesarnya istrinya suami tadi yang berdebat itu mengetahui bahwa perutnya itu bukan karena hamil. Memang ada sesuatu. Ada apakah? Nah, dikisahkan di sini dalam perutnya itu bukan janin melainkan penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah tumor. Nah, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tersebut. Amin. Jadi penyakit yang dialami oleh istri tersebut yang dituduh dari suaminya, istrinya itu sedang hamil, setelah disowankan atau dimintai solusi Sunan Gunung Jati, meminta solusi kepada Sunan Gunung Jati, akhirnya Sunan Gunung Jati memberikan bahwa istrinya itu tidak hamil melainkan sedang mempunyai penyakit tumor. Ternyata selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Ini mungkin kalangan-kalangan orang Jawa sudah terkenal ya dengan itu, dengan mengambil tanpa membelek atau membedah. Itu sering terjadi. Jadi beliau itu mengambil tanpa membedah. Itu hanya wali-wali saja mungkin ya, kedokteran saja tidak sanggup. Memang operasi ya dibedah, tapi operasi tanpa bedah itu beliau ahlinya dengan ilmu kedokteran beliau Sunan Gunung Jati. Sangat mengejutkan, memang luar biasa karena wali yang dimilikinya beliau adalah salah satu manusia terpilih yang tak mampu kita nalar dengan akal manusia. Itu yang saya maksudkan, bahwa ilmu kedokteran saja tidak sanggup operasi tanpa bedah. Karena hanya orang-orang tertentu di luar nalar secara pemikiran itu tidak mungkin dioperasi, diambil sesuatu dari dalam tubuh tapi tidak melukai atau tidak membedah di dalamnya. Itu sosok beliau dalam segi tingkat kedokteran atau kehebatan dalam ahli tabib pengobatan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ilmu politik. Beliau itu ahli dalam siasat atau politik cara. Selain kedua ilmu tersebut, selain dua ilmu tadi antara bahasa dan pengobatan, beliau juga ahli dalam politik ini. Selain kedua ilmu tersebut, ilmu politik, sangat jarang seorang wali juga mampu terjun ke dunia politik yang kejam. Ini kadang banyak kiai atau ulama itu tidak mau terjun di dalam dunia politik karena memang dunia politik itu kejam, harus berani. Wayan wani ya wani, yen udi ya jawani-wani kata orang. Ini sangat berani ya. Pada masa kejayaannya Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik, dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan Cirebon, kota Cirebon. Dia dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. Dia juga politik zaman dahulu itu menggunakan sistem kerajaan bukan kenegaraan. Di zaman itu dia sudah mampu mengalahkan kerajaan Pajajaran, kerajaan Sunda, kerajaan Portugis pada masa itu yang dibantu oleh kerajaan Demak, Raden Fatah. Nah, tadi politik itu memang bukan tujuan beliau dalam keinginan pribadi beliau, melainkan politik itu untuk mempercepat jalannya dakwah Islam di Nusantara ini. Memang benar-benar berdakwah karena beliau membawa ajaran Islam, membawa misi untuk mengislamkan tanah Jawa. Nah, yang keempat yaitu ilmu strategi perang. Ini bukan hanya dia praktek
di dalam politiknya saja, tapi terjun ke lapangan, ilmu strategi perang, strategi cara menyerang musuh, itu ahlinya beliau. Untuk mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya agar besarnya efek atau besarnya pasukan kekuatan beliau Sunan Gunung Jati memperbesar, meluaskan wilayah kekuasaan. Dengan cara apa meluaskan wilayah kekuasaan pada zaman itu? Dengan cara perang, strategi perang. Kalau di zaman sekarang ya bukan seperti itu cara menguasai. Dengan ilmu strategi yang beliau miliki, dia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga hingga menguasai Sunda Kelapa. Dimulai dari Jawa Barat, memang beliau sangat menguasai di kalangan Jawa Barat, mulai kerajaan Kuningan, Raja Galuh ini nanti kita kisahkan tentang beliau dan Raja Galuh. Kuningan, Talaga hingga menguasai Sunda Kelapa, daerah Banten. Beliau sudah sanggup menguasai sebesar itu di zaman dulu. Dengan ilmu strategi yang beliau miliki, beliau berhasil menguasai Sunda Kelapa. Sungguh taktik yang hebat dari sang wali, karena beliau berhasil mengombinasikan antara ilmu politik dan ilmu strategi. Berpolitiknya beliau membuat pasukan melalui pernikahan-pernikahan yang dimana akhirnya unsur kekeluargaan semakin dalam, unsur saling membantu semakin banyak. Akhirnya berpolitik seperti itu, pasukannya lebih banyak, kemudian mempunyai taktik atau cara menyerang dengan baik, strategi untuk berperang. Beliau ahli hal itu. Dan strategi yang beliau berhasil menguasai Sunda Kelapa. Di Sunda Kelapa beliau kuasai karena politik dan juga strategi. Politik tanpa strategi juga akan binasa, hanya strategi saja tanpa politik akan hancur. Itu yang terakhir dari Sunan Gunung Jati, yaitu ilmu pendidikan. Hal perihal tentang ilmu pendidikan beliau Sunan Gunung Jati lainnya yaitu ilmu pendidikan. Melalui dakwah Islam dia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Dari sinilah penduduk belajar bahwa sang Sunan untuk bagaimana bisa mengajarkan ilmu kita pada orang lain. Sunan Gunung Jati menggunakan strategi door to door untuk menyebarkan Islam, mendatangi satu desa ke desa lainnya. Sistem beliau itu memang merakyat, belusukan. Kalau zaman sekarang ini belusukan. Beliau mampir-mampir ke rumah-rumah penduduk, memasuki desa-desa penduduk di sekitar. Itu strategi beliau. Langsung menemui masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang, tapi seorang alim beliau dalam mendidik atau sistem pendidikan beliau pada masa itu. Beliau menyebarkan Islam melalui door to door, dakwahnya dari pintu ke pintu, dari desa ke desa. Itu sosok beliau. Makanya tak aneh jika beliau ahli dalam 99 bahasa, karena beliau langsung terjun ke lapangan dengan bahasa daerahnya masing-masing pastinya. Karena di Indonesia saja bahkan satu kota sama, tapi bahasanya banyak sekali yang berbeda. Dari Cirebon sendiri beda, dari Majalengka beda, dari Brebes, dari Kuningan, dari Tegal, dari Pemalang. Di seluruh dunia pasti banyak perbedaan, bukan hanya di kotanya saja, tapi setiap kota di berbagai desa juga mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Ya, yang dalam pendidikan itu, dalam penyebaran Islam pendidikan, murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat untuk mendengarkan pengajian beliau. Itulah beberapa karomah ilmu dan Sunan Gunung Jati, semoga dapat menambah wawasan kita terhadap sejarah bangsa Indonesia. Nah, bukan hanya beliau itu mendatangi setiap desa, melainkan beliau juga membuka atau memfasilitasi, silahkan yang mau mengaji, silahkan mau yang mencari ilmu pendidikan akan ditampung oleh beliau, yang dimana dijadwalkan setiap hari Jumat untuk mereka-mereka yang ingin belajar ke rumah beliau. Terbuka lebar untuk siapa saja, beliau memfasilitasi, silahkan yang mau mengaji datang ke rumahnya pada hari Jumat. Untuk selain hari itu beliau door to door mendatangi setiap tempat.
Jadi beliau itu dari sekian banyak keilmuan memang itu terpenting dalam unsur dakwah dalam Islam itu penting. Memang di zaman itu yang dibutuhkan seperti itu, strategi perang, politik antara kesultanan atau antara kerajaan. Itu politik sangat besar dampaknya dengan dibantu oleh strategi perang yang cukup kuat. Kemudian beliau juga ahli dalam bahasa, tidak akan pernah dibodohi oleh seseorang karena beliau tahu akan arti yang siapa saja yang akan menyampaikan hal itu. Beliau ahli juga dalam kedokteran. Itu memang kedokteran kan memang sistem membantu masyarakat agar masyarakat lebih nyaman. Jika ada dalam kawasan masyarakat, beliau bisa mengobati, setidaknya beliau bisa memberi manfaat kepada orang lain yang nantinya di mana orang yang beliau bantu itu akan merasa utang budi yang dimana akhirnya beliau ikut, atau yang Sunan Gunung Jati obati akan mengikuti keinginan dari Sunan Gunung Jati. Itu proses penyebaran beliau memang sangat hebat, sistematis, tata letak atau sistem peraturan yang beliau gunakan dengan strategi perangnya, dengan bahasanya, dengan pendidikannya. Beliau mampu belusukan mengetahui yang mana poros yang bisa diberikan pendidikan oleh beliau, yang dimana sekarang kalau pendidikan Islam yang masih eksis tentang hal itu yaitu dunia pesantren. Makanya bagi orang tua itu mungkin pendidikan apa saja bebas silahkan, tapi untuk dasar atau modal bagi seorang anak adalah yang pertama ilmu agama. Dan ilmu agama saja tidak cukup, harus diimbangi dengan ilmu dunia atau ilmu sosial antara manusia dengan manusia, yang dimana itu akan terbentuk di kalangan masyarakat. Makanya ketika di rumah itu memang harus bersosialisasi dengan masyarakat, membaur. Mayoritas santri ketika pulang dari pesantren itu memang kurang merakyat dengan masyarakat sekelilingnya. Jadi itu hanya beberapa yang tercatat atau terdapat di naskah kuno. Mungkin banyak sekali yang tidak tertulis kejadiannya atau tidak tersisa lagi karya-karya beliau, itu masih banyak sekali. Dan itu nanti akan saya bahas di channel ini. Bagi kalian penonton yang merasa pernah mendapatkan cerita, silahkan ditulis di kolom komentar bahwa Sunan Gunung Jati itu mempunyai karomah apa, atau sampean pernah berziarah ke makam Sunan Gunung Jati kemudian saya menemukan keanehan setelah berziarah. Silakan komentar, nanti kita bahas bersama-sama di video yang akan datang nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pastinya banyak tutur dari kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sejarah tidak bisa dikatakan murni, karena tidak akan tahu 100% kejadian di masa itu. Hanya beberapa saja yang dimana kabarnya itu dari tulisan atau dari bukti-bukti benda atau dari omongan-omongan turun-temurun. Itu tidak bisa kita jamin kebenaran aslinya itu yang seperti apa. Seringkali di kita itu ini yang benar mana sejarahnya, ini katanya hidupnya di kota ini, untuk membabat ini dengan cerita ini. Ada yang berkata bahwa ini bukan hidup di situ, melainkan hidup di sini, sebelum di situ dulu. Itu memang sistem sejarah, karena tidak bisa diambil kesimpulan atau diambil kemurniannya. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.